Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan membahas tentang pembagian fi'il menurut objeknya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu membedakan fi'il lazim dan muta'addi dalam sebuah kalimat. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membicarakan tentang isim, tentang fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk mengetahui apa itu fi'il lazim dan muta'addi. Ya, jadi bila dilihat dari segi adanya objek atau tidaknya dalam sebuah kalimat, maka fi'il ini atau kata kerja ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Maksudnya apa? Jadi istilahnya maf'ul itu adalah objek. Jadi ada kata kerja yang memerlukan objek dan ada yang tidak. Kita contohkan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Ya, contoh daripada fi'il yang lazim atau fi'il yang tidak memerlukan objek atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya Muhammad telah tidur atau tidur si Muhammad, ya. Atau misalkan Andi berdiri. Nah, berdiri itu tidak memerlukan objek. Beda kalau makan. Andi makan, apa yang dimakan? Makan pisang, contohnya ya. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Contoh yang lain lagi yang memerlukan objek, Umar memukul pencuri misalnya. Nah, itu dia memerlukan objek. Kata dari memukul itu memerlukan objek. Di dalam bahasa Arab kata yang memerlukan objek tersebut diistilahkan dengan muta'addi. Nah, di sini kategori fi'il terbagi dua, ada lazim dan ada muta'addi. Nah, muta'addinya ini atau maf'ul bihnya atau objeknya ini ada yang perlu satu objek saja dan ada yang memerlukan dua objek. Nah, kita masuki ke fi'il lazim. Fi'il lazim apa? Jadi fi'il lazim itu intransitif, ya, adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Kalimat yang ada fi'il lazimnya sempurna, maka meskipun tidak ada maf'ul. Jadi sempurna kalimatnya, sempurna maknanya walaupun maf'ulnya atau objeknya tidak ada. Contohnya qoma Ahmadu. Si Ahmad telah berdiri. Jalasa Arifun. Arif telah duduk, ya. Tanamu Zainab. Zainab sedang tidur, ya. Nah, jadi di sini fi'ilnya adalah fi'il lazim. Nah, kemudian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi atau transitif ada fi'il yang membutuhkan satu maf'ul atau lebih untuk menyempurnakan maknanya. Jadi bisa satu objek, bisa lebih, bisa dua, bahkan bisa tiga, ya. Apabila tidak ada maf'ul atau objek di dalam kalimat yang terdapat dalam fi'il muta'addi, maka maknanya tidak sempurna atau tidak termasuk kalam mufid. Kalam mufid itu artinya mufid, berfaedah, ya. Bisa diambil maknanya atau ada maknanya dalam sebuah perkataan tersebut. Contohnya di situ yaktubu Ahmadu ar-risalata. Ahmad sedang menulis ar-risalah, surat, ya. Di situ tertinggal ya-nya. Akalat Zainabu al-khubza. Ya, Zainab telah memakan roti. Qara'a Arifun al-Qur'ana. Arif telah membaca Al-Qur'an. Di sini dia muta'addi kepada satu objek saja atau objeknya satu saja. Nah, yang sudah dicontohkan tadi adalah muta'addi kepada satu maf'ul. Jadi qara'a Arifun Al-Qur'an, sama, ya.
Nasara Ahmadu Mahmudan. Nah, Ahmad menolong si Mahmud. Ya, lanjutnya muta'addi kepada dua maf'ul ya. Jadi ada yang muta'addinya atau maf'ul atau objeknya itu harus dua. Nah, di sini ada terbagi dua ya. Maf'ulnya berasal dari mubtada khobar. Ya, bisa ya. Nah, contohnya di bawah itu ada ja'ala Ahmadu al-kitaba saghiran. Telah menjadikan si Ahmad apa yang dijadikan? Buku. Nah, bukunya jadikan apa? Dijadikan kecil. Jadi mungkin ini dicetak ya atau dibuat menjadi kecil, dilipat entah bagaimana. Pokoknya bukunya dijadikan kecil. Ja'ala Ahmadu al-kitaba saghiran. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada contohnya dhanna Ahmadu Mahmudan mudarrisan. Telah menyangka si Ahmad. Nah, apa yang sangkaannya? Siapa yang disangka? Mahmud. Sangkaannya apa? Mudarrisan, seorang guru. Jadi Ahmad menyangka Mahmud itu seorang guru. Nah, jadi dhanna di situ fiilnya adalah fiil yang muta'addi kepada dua maf'ul atau maf'ulain. Jadi untuk fiil-fiilnya itu ada ya. Jadi dhanna itu menyangka. Ya, hasiba itu mengira. Zonna dan hasiba itu mirip-mirip ya artinya. Khala juga mengira ya. Za'ama sama mengira juga. Ra'a itu berpendapat. Alima, allama di sini allama ya. Allama mengajarkan. Wajada mengadakan. Ittakhaza menjadikan. Ja'ala menjadikan ya. Nah, kemudian maf'ul yang bukan dari mubtada khobar. Kalau tadi dari mubtada khobar ya, belakangnya itu. Kemudian contoh fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bukan dari mubtada khobar. Contohnya allamallahu adamal asma'a. Allah telah mengajarkan kepada Adam al-asma akan nama-nama. Ya, itu Adam itu maf'ul pertama, al-asma maf'ul kedua. Kasa Ahmadu ibnahu as-sauba. Ahmad memakaikan kepada anaknya akan anaknya ibnahu ya as-sauba suatu pakaian atau baju. Nah, itulah tadi penjelasan tentang fi'il muta'addi kepada satu maf'ul dan dua maf'ul serta fi'il lazim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah ada khilaf mohon ampun dan maaf. Apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.